pikir Deddy Corbuzier akan memberikan klarifikasi sesuai dengan harapan kita semua ya guys. Ternyata dia hanya wang ngomongnya ribut. Nggak bagus, nggak beradab, itu rame gara-gara lo. Lah, lo ada di posisi itu waktu itu guys. Dan lo diem aja, cuma nonton ya. Malah ketawa lagi. Nah ini baru benar. Sekelas Amanda Manopo. Kamu tahu nggak? Kalau hal ini dibiarkan, ini akan menjadi dinormalisasi oleh banyak orang, terutama anak kecil. Bilang saya nggak nyaman kamu gituin saya. Ya kalau misalkan emang orang yang nggak jelas atau nggak ada sopan santun, nggak ada etika, kita langsung hindarin orang yang kayak gitu. Normalisasi gitu loh, bahwa itu wajar, bahwa itu biasa, itu hanya bercanda. No, enggak. Ya, jadi bagi Indra Jelasan itu. Nah ini beneran kagak jelas kalau dia. Goblok. Kesel gue lo. Kan? Ya kan? Sabar om. Ini yang bikin netizen geram. Saya mohon maaf sama Candaan itu kayak lawas banget, laulu, ngerti gak sih? Allamal Qur'an khalaqal. Dari tadi kan di sini. Ini lagi ngobrol dulu. Ya lanjutkan. Bisa itu kali hipnotis. Guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Jadi kita masih membahas Fajar Sadboy guys. Di Deddy Corbuzier ini guys, saya lihat di postingan TikToknya 2 kali memposting video Fajar meludahin Indra gitu. Jadi netizen ini bertanya-tanya maksudnya apa gitu. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu lagi videonya guys. Ini dia videonya. Lebih jelasan itu. Jadi kita baca di kolom komentar guys. Tujuannya posting ini biar apa, Ded? Ya, tujuan Deddy Corbuzier mau posting ini seakan-akan Fajar juga pernah melakukan hal yang sama gitu. Jadi mereka ini melakukan pembelaan gitu. Lagi benerin nama baik dia katanya. Jadi posting itu buat benerin nama baik mereka gitu. Bahwa hal itu udah biasa gitu. Fajar aja pernah. Jadi begitu maksudnya gitu. Biar apa posting ini Om Ded? Jadi orang bertanya-tanya, seharusnya Deddy Corbuzier minta maaf gitu. Tapi dia memposting video ini sampai 2 kali gitu. Lagi perbaikin namakah Om Ded katanya. Tapi aku ngerasa emang Pak Deddy ini kurang suka katanya. Nggak lucu komedianya. Deddy, lucu lu Deddy katanya. Ternyata memang Indranya yang nggak masuk katanya. Tapi Deddy ikut ngetawain. Ya, begitulah. Mereka baik-baik aja. Netizen heboh. Waduh. Yang saya tanyakan, kenapa meninggalkan Fajar sendirian? Nah, itu juga yang membuat netizen itu marah. Sama Deddy Corbuzier katanya, goblok katanya. Sampai gue ngomong goblok katanya, saking kekesalnya. Jadi itu yang bikin netizen itu marah gitu. Bukan hanya Indra meludah aja gitu. Jadi banyak faktor yang bikin netizen itu marah di podcast itu. Jadi itulah dia guys. Kita lanjut video selanjutnya guys. goblok. Kesel gue lo. Kan? Ya kan? Sabar om. Sampai keluar goblok lo barusan. Iya. Sabar. Ini dia nih yang bikin netizen geram. Di sini aja Jar belum kelar soalnya nih, belum kelar. Oh balik lagi. Pengen ngobrol-ngobrol dulu santai. Oke. Terdiam Fajar. Ini maksudnya gimana sih? Oke, aku coba memahami ya. Itu dari Om Ded begitu, dari Bang Indra begitu ya. Duh ya Allah. Kok hidup sunyi banget gini ya. Aku pikir Deddy Corbuzier akan memberikan klarifikasi sesuai dengan harapan kita semua ya guys. Ternyata dia hanya wang ngomongnya ribut. Itu loh klarifikasi mengenai ya Indra yang meludahi Fajar Sadboy di Deddy Corbuzier itu tuh podcast. Saya pikir dia akan memberikan sesuatu yang enak didengar gitu. Ternyata sepertinya dia pura-pura tidak tahu soal tersebut gitu loh. Dia ntar saya tegur dia gara-gara dia itu jadi ribut bla bla bla. Lah, pada saat lu ngomong di podcast, kan kalian tahu dong kalian itu gimana, ngapain aja. Ya kan? Malah didengar juga kamu ikut-ikutan ketawa. Iya nggak sih? Bener nggak guys? Apa saya yang salah dengar? Betul. Jadi nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Betul ya. banget. Harusnya kalau Anda bijaksana, tidak hanya memikirkan cuan,
itu diedit bagian yang meludah itu. Karena apa? Tidak bagus untuk tontonan masyarakat. Iya nggak sih? Jangan cuma mikirin cuan. Semua juga butuh duit. Apapun yang kamu lakukan juga kita juga berpikir untuk bagaimana caranya mendapatkan duit. Tapi harus ada moralitas dan adab yang harus didahulukan. Jangan kayak begitu dong. Betul. Ampun. Coba perhatikan lagi guys. Klarifikasi dia seperti apa. Lucu. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan harapan masyarakat di sana. Harusnya host itu bisa menjadikan jembatan untuk tidak memblunder gitu loh bahasan-bahasan yang ada di podcastnya itu. Ternyata pura-pura nggak tahu. Bentar dia saya begini, basi. Gimana menurut kalian guys? Coba kita diskusi di sini. Apa yang seharusnya DC itu perbuat, oke? Dan harus bagaimana dia mengklarifikasi soal ini. Sam, kita gede. Syuh, meludahi orang dan kalian menormalisasi bahwa itu bagian dari bercandaan? No, tidak boleh. Sini merapat sini. Oke, kasus dari Fajar, sad boy. Ya, kamu sekarang nggak sad boy lagi, kamu harus jadi happy boy. Fajar, apa yang kamu rasakan ketika kamu ada di konten di podcastnya Deddy Corbuzier? Jujur, aku ketika ada notifikasi kamu ada di situ, aku sudah nggak nyaman. Aku bener-bener nggak, ini orang mau ngapain gitu. Karena ya aku nggak tahu ya, orang melihat Fajar itu selalu ingin merendahkan atau apa, atau dihina atau apapun itu. Tetapi ya walaupun Fajar bilang ya udahlah itu memang salahku, itu kan hanya bercandaan, Indra itu kan dia komedi, kalau aku kan komedo. Ya kamu bisa katakan itu kepada kakakmu. Tetapi satu hal, bahwa saya sangat tidak mendukung apapun yang melakukan hal yang tidak baik itu lalu dinormalisasi gitu loh, bahwa itu wajar, bahwa itu biasa, itu hanya bercanda. No, enggak. Ya, jadi bagi Indra, siapa jenenge, Indra Birawan apa Indra Firmawan. Siapa sih namanya orang itu? Firdawan. Guys, siapa dia? Ya aku nggak tahu, mungkin komika sekarang lagi merasa naik daun ya atau gimana, aku nggak paham. Tapi satu hal, bahwa Fajar, kamu di sini kalau diundang oleh podcast, sudahlah kamu ajak Kak Amanda lah, karena aku yakin Amanda Manopo akan pasang badan lah buat kamu. Dia punya cara sendiri untuk membackup kamu gitu loh, walaupun nggak yang lalu tentang membelain kamu enggak gitu, tapi dia punya cara sendiri. Manda, aku paham Manda, aku mengikuti dia dari zaman DSE piye ya, masih kecil. Aku sudah ngefans sama Manda Manopo dan aku tahu keunikan Manda Manopo, dia tuh lain, dia tuh nggak sama dengan yang lain gitu. Dia memperlakukan siapapun itu berbeda, memang itu khasnya dia ya. Dia nggak terlalu suka grubyuk, dia itu konsens bekerja ya, dia profesional kerja seperti itu. Menganggapmu sebagai adik, aku pun tahu Manda dan Kenny tulus itu mengasihi kamu. Ya, memang kamu adik di dunia nyata mereka juga. Kenapa? Kamu tahu nggak, Amanda Manopo itu dia paling seneng, jadi gini, dia itu selalu membela orang-orang yang tertindas, itu Manda. Yang kedua, Amanda Manopo itu dia paling seneng kalau ada di dalam cerita orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Jadi Fajar, jangan dinormalisasi ya. Kamu sampaikan aja bahwa ya memang Indra itu salah. Sopo sih Indra itu siapa? Tolong komen guys. Indra, aku nggak terlalu paham Indra itu siapa. Nah ini baru benar. Sekelas Amanda Manopo, speknya bidadari, sama Kenny Austin, speknya pangeran, masih bisa merangkul Fajar. Dari sini kita bisa melihat orang sebesar Amanda Manopo dan juga Kenny Austin tidak pernah membeda-bedakan manusia tersebut. Tetapi yang anehnya, dua orang ini parah, memang parah. Dari awal kalau memang tahu Fajar itu tidak berkualitas sebagai bintang tamu, ya jangan diundang. Kalau sudah diundang ya harus dihargai.
Tapi memang itu mungkin karakter mereka karena mereka merasa mungkin lebih besar dari Fajar Set Boy. Tetapi perlu kalian ketahui juga, seorang Amanda Manopo, artis papan atas, dan Kenny Austin yang speknya seperti pangeran, ditambah lagi dengan Indra Herlambang, ini bisa cocok dalam satu program. Tapi kenapa dua orang ini memang agak lain ya? Coba kalian tulis di kolom komentar berapa poin untuk Amanda Manopo dan juga Kenny Austin, dan juga dua orang ini. Saya tidak perlu lagi menyebutkan nama mereka. Guys, udah tahu belum orang ini klarifikasi? Hah? Udah tahu belum? Teman-teman, Klarifikasi, dia marah-marah, tapi bukan dia minta bilang, maaf. Itu nggak sopan, itu apalah. Hei, itu udah tayang ya. Dan itu lo lihat sendiri, itu di depan muka lo, dan lo diem aja. Kenapa sekarang lo pas lagi rame terus lo ngomong, itu nggak bagus, nggak beradab, itu rame gara-gara lo. Lah, lo ada di posisi itu waktu itu guys, dan lo diem aja cuma nonton ya. Kenapa sekarang jadi koar-koarnya? Udah telat kali, netizen udah pada ngeliatin, orang-orang udah pada ngeliatin, udah viral, udah komentarin. Kalau lo nggak setuju ya nggak usah ditayangin atau diedit aja kan bisa ya kejadian waktu itu. Kenapa pas sekarang udah rame terus kamu bilang itu nggak bagus, kalau aku ketemu kamu nanti aku tidur. Lah, kemarin kemana aja lo? Hah? Ngelamun? Apa ketiduran? Menurut kalian gimana ya guys? Adab. Meludahi muka seseorang termasuk tindakan penghinaan, penyerangan, kehormatan. Hal tersebut diatur dalam pasal 433 ayat 1 KUHP baru. Mau bercanda atau enggak, itu ada undang-undangnya, ada pasalnya. Nggak bisa dong, itu suka-sukanya kita. Oh nggak apa-apa, itu kan cuma bercanda, itu kan cuma candaan. Kita kan komedian. Nggak bisa. Kita ini punya adab, kita ini punya etika. Ya, Betul, kamu tahu betul. nggak? Kalau hal ini dibiarkan, ini akan menjadi dinormalisasi oleh banyak orang, terutama anak kecil. Dan mereka kan paling gampang untuk meniru orang dewasa. Ketika mereka meludahi temannya mereka, nanti dibilang apa? Itu kan cuma komedi, itu kan cuma bercanda. Aku suka tanggapannya Fajar ya. Dia lebih dewasa, dia lebih beretika, dia lebih berpendidikan menurut aku di antara orang-orang yang berpendidikan itu, ya kan? Dan attitude-nya bagus. Yin, gue kasih tahu ya, candaan lu tuh kayak lawas banget, laulu, ngerti gak sih? Sekarang tuh tahun 2026, udah gak zaman coy. Candaan lu ngeludahin. Kalau dulu ya, zaman-zaman waktu dulu, ngebully fisik, ngeludahin, itu udah yang hal wajar, ngerti gak sih? Dan para netizen pun udah mewajari, emang udah pada zamannya. Tapi sekarang, 2026, candaan lu ngeludahin, itu kayak udah gak zaman. Karena sekarang tuh pada pintar-pintar, komedinya pakai adab, pakai etika, ngerti gak sih? Makanya lu kena hujat. Nah, rasain aja, ya kan? Udah. Makanya kayak ini mungkin kayak introspeksi buat diri lu aja, ya kan? Lebih menghargai orang. Thank you. Udah nggak zaman sayang komedi kayak gitu. Detik paling canggung itu akhirnya kejadian. Kamera masih nyala tapi Fajar Satboy ditinggal sendirian di kursi bintang tamu. Oh, balik lagi. Pengen ngobrol-ngobrol dulu santai. Ini maksudnya gimana sih? Oke, aku coba memahami ya. Itu dari Om Ded, Saya begitu udah dari saya Bang Indra tinggalin begitu. kayak gini guys. Deddy Corbuzier dan Indra menutup segmen lebih dulu. Menurut kamu, itu konsep atau kejadian yang kebablasan? Kok hidup sunyi banget gini ya? Temani aku dong. Makan dulu, makan. Ya, namanya juga hidup ya. Jangan lupa untuk mengasih ruang keikhlasan untuk hal-hal yang datang tiba-tiba hanya untuk mengecewakan. Kuku. Lu mau nggak diludahin? Jangan dinormalisasikan meludahi orang lain. Ini terlepas dari gimmick atau bercandaan, tapi menurut aku kamu nggak sepantasnya meludahi orang lain. Jatuhnya itu tidak ada sopan santun, tidak ada etika, tidak ada respect. Cara dia menghandle disrespect dari orang. Penting banget untuk stop, jangan bereaksi apapun. Kamu mikir dulu nih, reaksi yang mau kamu kasih tuh apa. Yang ketiga, paling kamu bisa address situasinya sama orang yang disrespect kamu. Bisa bilang, saya nggak nyaman kamu gituin saya. Ya kalau misalkan emang orang yang nggak jelas atau nggak ada sopan santun, nggak ada etika, langsung hindarin orang yang kayak gitu. Karena nggak worth it-nya sih orang yang nggak ada sopan santun untuk diladenin. Yang terakhir, jangan lupa doain mereka. Mungkin mereka lagi mengalami salah dalam hidup mereka. Kamu kalau lagi di disrespect, enaknya kayak gimana? Belum meludahi Fajar. Dulu Indra Frimawan. Juga pernah ludahi Regan. Enggak, ini kan ada motor.
Orang naik motor, ya kan, pakai helm, lengkap ada spion, TTS dibawa. Kagak bawa orang, orangnya mana? Kagak bawa orang. Dan tuh perjalanan kayak gimana ya? Lu pernah nggak? Lu pergi, lu kayak film Ramadan, ya, nggak bawa orang kan dia liburan. Nah itu ditinggalin sama keluarganya. Ya kan kagak bawa orang. Kalau itu kan orang, sendiri bawa orang kan. Keluarganya misah. Kalau ini kan motor, benda mati, nggak bisa hidup kalau dibikin sama manusia ya. Kok dia bisa jalan sendiri, motor bawa helm bawa SNK mesin? Jalan nggak? Ini dibilang siapa ini? Orang. Motornya dibilang polisi. Sampai malam. Boleh lihat orangnya? Katakan. Saya ketemu orang. Satu motornya gitu motornya. Parah ternyata. Menurut kalian Biasa gimana? katanya itu. Komen ya. Oh, kamu sehat? Sehat. Fajar berada di tempat Dari yang tadi kan di tepat. sini. Ini lagi mau ngobrol dulu. Ya, lanjutkan. Bisa aja tukang hipnotis. Dengan yang lain, aku pun begitu. Tak usah tanyakan. Bisa nggak ganti lagu dengan Ya Allah, sadarkan Feby. Baru ini kita saksikan ada seorang artis yang dia diludahi oleh artis yang lain, dan itu tersebar luas di media sosial ya teman-teman. Mengenai hal ini, Abdullah bin Mubarak jauh-jauh hari mengatakan, kami belajar adab itu selama 30 tahun dan kami belajar ilmu itu selama 20 tahun. Belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu. Jadi penting sekali ya teman-teman, ternyata adab itu penting sekali. Jangan sampai kita ini mudah-mudah banget untuk meludahi teman kita, karena itu sebuah penghinaan teman-teman. Dan juga kita kepada anak itu, kita harus senantiasa mengajarkan adab ini sejak dini. Adab berbicara kepada orang yang lebih tua, adab berbicara dengan teman, kemudian adab berjalan, kemudian adab makan, adab minum, dan masih banyak sekali adab-adab yang perlu kita pelajari. Hei, pandai ya. Pandai ya. Indra Duta Ludah, lo lihat tuh. Duta Ludah. Lihat, si Indra Brukman ganteng. Lihat tuh. Senior ganteng bisa berlaku seperti itu sama Fajar. Masa lo main bukan kayak lo. Lahin Fajar sad boy. Jadi kalau misalnya kita lihat sepintas jelas gak sopan banget. Ya walaupun kita nggak tahu itu tuh ngeludahinnya apakah kena atau enggak. Dan banyak pro kontranya. Ada masyarakat yang ngedukung, ada juga yang enggak. Dan lebih banyak sih yang ngehujat. Kalau misalnya kita ngeliat dari reaksi Fajar sad boy-nya, dia biasa aja. Ya karena dia paham konteksnya. Itu lagi podcast, dan Indra Primawan juga ya seorang komika. Jadi dia tahu konteksnya tuh bercanda. Yang dimana kan pesonanya si Fajar ini dia terkesan menyebalkan kalau misalnya lagi podcast. Makanya timbul jokes Indra Primawan ini ngeludahin si Fajarnya. Dari sinilah timbul permasalahan. Banyak masyarakat yang ngira itu tuh gak sopan. Tapi yang mau gue bahas adalah kenapa orang-orang tuh suka pada rehe. Padahal si Fajarnya aja biasa aja. Dia udah ngeluarin statement juga, kalau misalnya ya dia aman-aman aja guys. Tapi kenapa masyarakat banyak yang gak terima? Menurut pandangan gue adalah ya banyak masyarakat kita tuh yang kecapean. Mereka tuh butuh pelampiasan untuk amarah mereka. Makanya mereka senang main sosial media. Ya untuk cari pelampiasan tadi. Ya kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini, mereka paling seneng. Biar emosi mereka, amarah mereka bisa tersalurkan dengan baik. Coba lu perhatiin deh. Makanya banyak netizen Indonesia tuh ya pada rehe orangnya. Si Fajarnya aja biasa aja, kenapa lu yang ribet? Dan kalau misalnya lu perhatiin, Instagram Indra Primawan tuh banyak yang nyerang. Jadi postingan yang terbaru, komentarnya tuh hampir tembus 30.000. Dan itu lu bisa tebak isinya apa? Ya hujatan semua. Mereka sebagai SJW yang membela Fajar sad boy. Padahal Fajarnya sendiri gak minta untuk dibela. Kalau menurut pendapat lo gimana? Kalian tahu nggak apa konsekuensi orang yang meludahi orang lain dalam pandangan Islam? Meludahi orang lain itu termasuk perbuatan tercela karena mengandung unsur menyakiti hati dan kemudian mungkin bisa dibilang merendahkan martabat manusia gitu, sesama manusia. Nah, sedangkan Islam itu sangat meningkatkan penjagaan ada perilaku terhadap orang lain. Nah, konsekuensi perbuatan meludahi orang lain menurut ajaran Islam, bahkan mungkin termasuk agama lain, itu bisa dibilang termasuk menyakiti sesama manusia. Rasulullah dari jauh hari itu sudah menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menyakiti muslim lainnya, baik dengan ucapan maupun tindakan. Nah, meludahi orang lain itu jelas masuk kategori menyakiti hati dan merendahkan gitu. Dan biasa orang-orang seperti itu berdasarkan dari Al-Quran surah Al-Waqiah itu masuk golongan kiri ashabul shimal,
orang yang mendapatkan azab karena dosa dan kesombongan. Tapi poinnya bukan pada karena hanya meludahi orang lain terus mendapatkan azab, bukan. Tapi poinnya ada pada itu termasuk salah satu perbuatan yang kemudian mendapatkan dosa. Tapi ini dunia, selama kita masih bernafas dan terus melakukan perbuatan baik berulang-ulang dan bertaubat, maka kesempatan itu masih akan terbuka walaupun kadang-kadang masih terjerumus ke dalam kesalahan. Biarlah kemudian yaumul hisab yang menjadi penentu.